Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Kalau ada masalah terkait penyakit itu tidak panik, segera melapor, itu aja. Kita siapkan personil, baik itu dari BPBD, juga ada beberapa instansi lain yang terlibat. Selamat pagi pendengar. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Sabtu 14 Desember 2024. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Ratusan sapi di Kabupaten Sampang terinfeksi penyakit LSD, Lumpy Skin Disease, yang selama setahun 2024. Alvin Nuari melaporkan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, selama Januari hingga Desember 2024, ada 226 sapi terkena penyakit LSD. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sperta KP Sampang, Arif Rahman mengatakan, penyebaran penyakit hewan ternak di Sampang melalui mutasi ternak dengan cara jual beli. Bisa juga karena transaksi di dalam daerah, tetapi sapinya dari luar. Dengan demikian, kata Arif Rahman, pihaknya tidak melarang adanya transaksi dari luar daerah, selama itu masih memenuhi peraturan, seperti adanya surat dari dinas terkait dan ternak sudah dilakukan vaksinasi. Tapi kan kita nggak bisa mengecek satu-satu asal sapi dari mana, karena itu lalu lintas itu nggak bisa kontrol kita itu. Ya intinya kalau ada masalah terkait penyakit itu tidak panik, segera melapor, itu aja. Lanjut Arif Rahman, bahwa pihaknya sudah melakukan kontrol terhadap perputaran atau transaksi di pasar-pasar hewan. Sejumlah petugas dari dinas telah disiagakan untuk kontrol yang intens. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan dan pengendalian penyakit hewan. Bahkan pada akhir November lalu, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menggelar rapat evaluasi akhir pengendalian penyakit hewan dan pembangunan peternakan di Jawa Timur tahun 2024. Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, menyatakan Dinas Peternakan dapat melakukan identifikasi segala persoalan mengenai penyakit hewan menular, sekaligus menemukan solusinya. Dijelaskan jika PMK sudah bisa diatasi dan posisi terkendali, tetapi ada penyakit lain yang perlu diwaspadai, salah satunya LSD atau Lumpy Skin Disease. Oleh karena itu, guna mengantisipasi kejadian seperti ini, kedepannya PJ Gubernur Adi menuturkan diperlukan kebijakan yang memperkuat koordinasi kerjasama dan sharing anggaran dengan provinsi dan kabupaten kota. PJ Gubernur Jatim tidak mau bahwa proses pengendalian penyakit hewan menular bisa terganggu karena Jawa Timur sebagai pemasok daging dan susu nasional. Pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti pandangan masyarakat tentang penyakit menular pada hewan ternak. Saya Dio dari Kolor, Sumeneb. Peralihan musim dari kemarau ke penghujan bisa membuat ternak mengalami sakit, utamanya pada ternak yang kambing, domba, kerbau. Sebab pada umumnya ternak bisa rentan terkena penyakit dikarenakan ketahanan tubuhnya yang menurun akibat stres, cuaca, dan kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Saya Hengki dari Desa Kertasada. Jadi perubahan lingkungan saat musim hujan, ini terutama kondisi yang lebih lembab, sehingga para peternak bisa lebih hati-hati dan
untuk sering memeriksanya sehingga ternak bisa terhindari dari wabah ataupun penyakit yang ada. Mengenai penyakit menular pada hewan ternak memang harus dilakukan pencegahan secara serius karena khawatir akan terus meluas. Ini sebagai bentuk antisipasi atau konsultasi kepada dinas terkait penting dilakukan oleh para peternak. Mengendalikan penyakit pada hewan ternak menjadi topik komentar berita pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak saat ini memang relatif dapat terkendali. Namun ada penyakit lain yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah LSD. Penyakit hewan ternak yang satu ini biasa disebut dengan lato-lato. Kita melihat Madura sejauh ini belum bebas dari penyakit LSD. Bahkan kita mencatat 226 hewan ternak di Sampang misalnya yang dinyatakan terkena penyakit LSD sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga pertengahan Desember ini. Angka ini terbilang cukup tinggi, bahkan berpotensi bertambah dan naik jika tidak ada langkah-langkah dalam mengendalikan penyakit LSD. Penyakit LSD pada hewan ternak memang tidak menular dan membahayakan kesehatan masyarakat khususnya yang mengkonsumsinya. Namun ia berpotensi banyak menimbulkan masalah terutama pada sisi bisnis hewan ternak dan industri produk-produk turunannya. Jika tidak ditangani secara cepat, maka akan menimbulkan risiko dampak kerugian cukup serius, terutama dalam aspek ekonomi. Kita juga telah merasakan bagaimana LSD bahkan sebelumnya PMK memukul ekonomian masyarakat terutama para peternak dan pelaku usaha dalam bisnis jual beli dan pengiriman hewan ternak. Apalagi di Jawa Timur termasuk Madura, di dalamnya adalah pemasok daging ternak terbesar secara nasional. Penyakit hewan ternak seperti LSD bukan sekedar masalah kesehatan hewan, melainkan juga sesungguhnya adalah masalah ekonomi, khususnya bagi para peternak. Untuk itulah gerak cepat pemerintah melalui kementerian dan dinas teknis di daerah dalam menggencarkan pengendalian penyakit hewan ternak, apalagi yang sifatnya menular, sangat diperlukan. Kita mendukung vaksinasi pemerintah dalam melakukan vaksinasi massal untuk mengendalikan penyakit LSD pada hewan ternak. Upaya ini perlu terus digencarkan meski belum semuanya paham mengenai pentingnya dosis vaksin untuk memperkebal hewan ternak dari sisi virus penyakit. Vaksinasi untuk hewan ternak ini juga perlu didukung oleh semua lapisan tidak terkecuali para peternak sendiri. Untuk itu peternak perlu diedukasi bahwa pemberian dosis vaksin adalah sangat penting untuk menekan LSD. Di samping itu pembinaan sekaligus pemberdayaan kepada peternak perlu terus dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana beternak dengan baik, sekaligus juga mengatasi hewan berpenyakit seperti LSD. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Untuk memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang, Madura melaksanakan sidak. Khairul Umam melaporkan. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang, Madura melaksanakan sidak di Puskesmas Kemuning Kota dan RS Dr. Muhammad Zain. Inspeksi mendadak itu dilakukan dalam rangka melihat langsung pelayanan rumah sakit dalam melayani pasien, sebab pasien di rumah sakit hingga puskesmas membludak hingga overload ruang rawat inap. Dalam keadaan ini, rumah sakit mendirikan tenda darurat untuk menangani para pasien. Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud, menyampaikan sidak dilakukan untuk mengecek langsung pelayanan kesehatan, sebab saat ini marak penyakit demam berdarah, sehingga pihaknya ingin memastikan masyarakat terlayani dengan baik dan puskesmas menjalankan pelayanan bagi pasien. Dalam rangka ingin memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kemuning ini berjalan dengan baik sesuai standar. Kemudian sekarang ini lagi marak-maraknya penyakit demam berdarah, sehingga kita memastikan bahwa masyarakat terlayani dengan baik.
Sementara Kepala Puskesmas Kemuning Dr. Intan Retnosari menuturkan pihaknya telah melakukan pelayanan yang terbaik di tengah meningkatnya jumlah pasien. Termasuk jika ada pasien yang tidak mampu ditangani, maka segera dirujuk ke RS Dr. Muhammad Zen. Oknum anggota DPRD Sumeneb asal Desa Palasa, Kecamatan Talango berinisial BE yang diduga terlibat dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu terancam hukuman 20 tahun penjara. Berikut laporan Imam Muhlis. Dengan ancaman yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan Oknum anggota DPRD Kabupaten Sumeneb berinisial BE yang ditangkap Satres Narkoba Polres Sumeneb terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebab oknum anggota DPRD tersebut, jelas Kapolres Sumeneb AKBP Hendrino Ferry Santoso, dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bunyi dari pasal tersebut yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1, bukan tanaman beratnya 5 gram, dan atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum 10 miliar rupiah ditambah sepertiga tahun. Pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. BE ditangkap di rumahnya sendiri di Desa Palasa, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb dengan barang bukti diantaranya sabu seberat 15,76 gram. Sedangkan penangkapan oknum anggota DPRD Sumeneb ini, terangka Polres merupakan pengembangan hasil lengkap kasus serupa dengan terlapor ES dan KA yang sedang asik pesta barang haram tersebut di Desa Gapurana, Kecamatan Talango dengan barang bukti diantaranya sabu seberat 0,21 gram. Dari pengakuan keduanya diketahui bahwa zat adiktif tersebut didapatnya dari tangan BE. Tidak membutuhkan waktu lama, Unit Opsional Satres Narkoba Polres Sumeneb langsung membekuk dan menangkap oknum anggota DPRD Kabupaten Sumeneb tersebut. Kodim 0829 Bangkalan menggelar uji coba operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka makanan bergizi gratis kepada siswa dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar. Dengan harapan program dari Presiden RI dapat tercapai menuju Indonesia Emas. Mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menyediakan makan gratis bergizi untuk pelajar di seluruh Indonesia, Kodim 0829 Bangkalan menggelar uji coba operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam rangka makanan bergizi gratis kepada siswa UPTD SDN Kraton 1 Bangkalan. Dandim 0829 Bangkalan Nanang Fathur Rozi Jumat 13 Desember 2024 mengatakan, kegiatan yang dilakukan merupakan uji coba perdana mulai dari sarana dan prasarana yang ada, dari alat dapur sampai dengan alat makan, serta menu makanan yang disajikan ke siswa. Ia menjelaskan uji coba perdana di Kabupaten Bangkalan dipilih di SDN Kraton 1 sesuai dengan alokasi 200 porsi. Ia berharap program tersebut berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh siswa dan program dari Presiden Republik Indonesia dapat tercapai menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sajikan, kemudian yang sudah kita tata, yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh siswa dengan harapan program dari Presiden RI dapat tercapai menuju Indonesia Emas. Sementara itu, perwakilan guru UPTD SDN Kraton 1 Bangkalan Erna Dwi Lestari mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan adanya program makan gratis bergizi untuk siswa. Mudah-mudahan dengan adanya program makan gratis untuk siswa ini membuat siswa menjadi lebih pintar, sehat, dan semangat untuk belajar di sekolah. Dan dengan adanya program makan gratis ini banyak manfaatnya bagi siswa dan seluruh lingkungan pendidikan. Menurutnya, dengan adanya program makan gratis untuk siswa, berharap siswa menjadi lebih pintar, cerdas, sehat, dan semangat untuk belajar di sekolah dan sukses ke depannya. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan mendirikan posko siaga darurat bencana hidrometeorologi di area Monumen Arek Lancor. Posko itu disiapkan sejak 11 Desember 2024 hingga 4 bulan ke depan. Purnama Iswantoro melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan mendirikan posko siaga darurat bencana hidrometeorologi di area Monumen Arek Lancor. Posko itu disiapkan sejak 11 Desember 2024 hingga 4 bulan ke depan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosidi mengatakan, posko itu sebagai pusat komando dalam penanganan bencana. Jadi di sana kita siapkan personil, baik itu dari kami internal BPBD, PLTRC, juga ada beberapa instansi lain yang terlibat, seperti contohnya relawan, kemudian dinas-dinas terkait. Selain itu, sambung Dovir, di posko tersebut pihaknya juga menyiapkan logistik dan peralatan pendukung, di antaranya perahu karet, mesin pemotong kayu, alat pelindung diri, dan ambulans. Lanjut Dovir menyampaikan, pihaknya telah mengatur jadwal piket petugas selama 24 jam sehari, serta membuka pelayanan melalui WhatsApp untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian bencana. Ia menyebut, berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa potensi bencana alam, di antaranya banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. Lestarikan budaya Tungtung Madura, Pemkab Sumeneb melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dispora Budpar menggelar Festival Tungtung Semadura 2024 yang berpusat di kampus Universitas Bahauddin Mutahari Madura. Berikut laporan Muhammad Ali. Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disbud Porapar, Sabtu 14 Desember nanti malam menggelar Festival Tungtung Semadura 2024. Festival musik tradisional ini akan dipusatkan di Jalan Joko Tole, Desa Babalan, Kecamatan Batuan, tepatnya depan kampus Universitas Bahauddin Mutahari atau di Lingkar Barat. Kepala Bidang Kebudayaan Disbud Porapar Sumeneb, Muhammad Zaini mengatakan, instansinya sudah melakukan rapat koordinasi dengan pelaksana yaitu Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI terkait teknis dan ketentuan Festival Tungtung. Menurut Zaini, sebanyak 40 peserta dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan akan mengikuti Festival Tungtung. Ya, target paling tidak kita bagaimana Sumeneb itu selama Festival Tungtung itu dilaksanakan aman, terkendali, harapannya bisa masuk karisma event nasional itu. Zaini menambahkan, instansinya juga mengundang Disbud Porapar 4 kabupaten yang ada di Madura dan Disbud Porapar Jawa Timur. Selain hiburan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana silaturahmi antar pelaku musik tungtung sekaligus dapat melestarikan musik tradisional asal Madura ini. Harga minyak goreng curah di Kabupaten Pamekasan merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, per Rabu 11 Desember 2024, harga minyak goreng curah Rp17.750 per liter. Harga itu lebih tinggi dibandingkan 3 hari sebelumnya, yaitu Rp17.250 per liter. Staf Bidang Perdagangan Disperindak Pamekasan, Rifaus Silviani, mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng curah masih dalam batas wajar. Kalau untuk minyak curah memang dalam minggu-minggu untuk menghadapi Nataru ini ada kenaikan sebesar Rp1.000. Nah, kenaikan ini masih dalam batas wajar dan memang sudah tidak diregulasi untuk minyak goreng curah. Di samping itu, ungkap Silvi, untuk harga bawang merah masih tinggi di pasaran berkisar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Hal itu disebabkan penurunan produksi menurun akibat curah hujan tinggi belakangan ini. Sementara, tambah Silvi, untuk bahan-bahan pokok lainnya masih terpantau relatif stabil menjelang Nataru. Pendengar dan pemirsa, berhasil raih medali emas di Festival Olahraga Rekreasi Daerah Forda 2 Jawa Timur 2024, atlet pesilat Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb akan wakili Jawa Timur di Festival Olahraga Rekreasi Nasional Formas 2025.
Berikut laporan Famelia. Pesilap Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb Dewi Sulistiana berhasil melaju ke Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas 2025 di Nusa Tenggara Barat NTB. Dewi akan menjadi bagian dari kontingen Jawa Timur pada Fornas mendatang. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Safi menerangkan atletnya itu terpilih melaju ke Fornas karena pada Festival Olahraga Rekreasi Daerah Forda 2 Jawa Timur 2024 di Surabaya beberapa waktu lalu berhasil meraih medali emas di kelas dewasa putri. Karena sesuai aturan, atlet yang meraih medali emas di Forda akan melaju ke Fornas mewakili masing-masing provinsi. Ini kita akan mempersiapkan di Fornas 2025 di NTB bagi yang juara 1 nanti. Jadi kita akan tetap melakukan latihan bagi atlet yang akan menuju di Fornas tahun 2025. Untuk saat ini, tambah Imam, sebagai persiapan ke Fornas, atletnya itu rutin menjalani latihan di Padepokan. Karena untuk tingkat Fornas ini persaingannya jauh lebih berat karena atlet yang turun merupakan perwakilan terbaik dari masing-masing provinsi. Untuk itu Imam menginginkan pada Fornas mendatang atletnya bisa menyumbangkan medali untuk Jawa Timur. Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328 662 317 ataupun email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ririn Rizkianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.